Salam IT News, jumpa lagi di program berita kami. Hari ini, kami akan informasikan tentang Komunis Tiongkok menyatakan bahwa periode puncak epidemi telah berlalu dan tidak ada diagnosis yang dikonfirmasi selama beberapa hari berturut-turut. Komunis Tiongkok dengan giat memobilisasi berbagai tempat untuk melanjutkan pekerjaan dan melanjutkan sekolah. Akan tetapi seorang dokter pengobatan tradisional TCM di Wuhan mengeluarkan peringatan berbahaya bahwa ekonomi Tiongkok sedang menghadapi keruntuhan dan Komunis Tiongkok tidak ingin menunggu mati. Komunis Tiongkok bersedia mengambil risiko untuk memicu gelombang kedua wabah. Itu terlalu mengerikan. Beijing dan Shanghai serta 5 kota lainnya akan menghadapi situasi yang lebih berbahaya daripada Wuhan. Mari simak berita selengkapnya. Pada tanggal 26 Maret, sebuah wawancara eksklusif dengan Voice of Hope melaporkan bahwa seorang dokter pengobatan Tiongkok TCM di Wuhan mengatakan bahwa karena situasi internasional, perlu untuk membuka blokir Wuhan pada tanggal 8 April mendatang, perlu untuk membuka blokir negara, jika tidak negara tidak akan berfungsi dan seluruh perekonomian negara akan runtuh. Komunis Tiongkok tidak ingin duduk diam menunggu mati sehingga nekat mengambil risiko untuk memicu wabah kedua. Dr. TCM itu mengatakan bahwa pemblokiran Wuhan jelas sangat berisiko dan 5 kota Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, dan Hangzhou dapat dikatakan paling berbahaya di masa depan, bahkan lebih berbahaya daripada Wuhan. Jika model seperti itu terbentuk sekarang, walaupun setiap orang sangat waspada terhadap penyakit ini, alih-alih dia masih berpikir sangat berbahaya. Dr. TCM mengungkapkan bahwa masalah terbesar dari wabah di Wuhan adalah bahwa Komunis Tiongkok menutupinya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Setelah wabah tiba-tiba menyebar luas, semuanya tidak berdaya lagi. Coba bayangkan, ada beberapa dokter dalam satu hari harus menangani 300 pasien, beberapa bahkan harus menangani lebih banyak lagi. Pada saat itu jika Anda melihatnya itu terlalu menakutkan, bahkan lebih menakutkan daripada Italia. Namun pemerintah Komunis Tiongkok pasti tidak ingin duduk diam, ia masih ingin memperjuangkan binatang buas yang terjebak. Selain itu, Komunis Tiongkok mengklaim bahwa situasi epidemi di Tiongkok daratan melambat. Baru-baru ini tidak ada kasus baru pneumonia virus Komunis Tiongkok yang dikonfirmasi di banyak tempat. Menurut laporan resmi, Wuhan, tempat kelahiran epidemi Wuhan, telah menambahkan kasus 0 yang dikonfirmasi selama 5 hari berturut-turut dari tanggal 18 Maret hingga 22 Maret. Dr. TCM mengungkapkan 0 diagnosis yang dikonfirmasi. Itu karena rumah sakit tidak mengkonfirmasi diagnosis pasien pneumonia Komunis Tiongkok. Data yang tidak dapat diandalkan itu muncul. Faktanya selama periode ini rumah sakit Tongji di Wuhan sudah ada ratusan kasus baru pneumonia virus Komunis Tiongkok. Dokter itu percaya bahwa sementara epidemi Eropa dan Amerika mulai meletus, Komunis Tiongkok sengaja mendistorsi fakta untuk secara sengaja menutupi epidemi virus Komunis Tiongkok yang sebenarnya, menciptakan penampilan palsu keberhasilan anti-epidemi di dalam negeri dan akan membawa bencana besar bagi masyarakat. Beberapa hari yang lalu, ada ratusan kasus pneumonia virus Komunis Tiongkok di rumah sakit Tongji. Itu mengerikan, sekarang seluruh dunia memiliki wabah besar. Komunis Tiongkok sekarang melakukan hal yang sama lagi seperti menyembunyikan, menghapus posting, dan menangkap orang pada awal wabah di Wuhan. Komunis Tiongkok ingin menggunakan metode ini untuk membentuk kontras yang tajam dengan negara-negara asing. Ini memalukan dan sesuatu yang besar akan terjadi. Saya katakan, ini adalah praktek yang konsisten dari Komunis Tiongkok selama beberapa dekade. Ini adalah formula. Itu akan menjadi hooligan jika tidak ada yang lain. Saya katakan kepada Anda bahwa pemerintah ini adalah hooligan. Mereka berpikir mereka telah melewati hal yang paling berbahaya sekarang. Jadi mereka semua adalah hooligan, kata dokter dengan marah. Tahukah Anda, ini bukan hanya sekelompok pasien, bahkan staf medis. Sekarang menderita penyakit ini tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk mendapatkan diagnosis. Tidak akan membiarkan Anda mendapatkan diagnosis. Darah Anda saat ini tidak akan memberi Anda diagnosis. Jangan berikan diagnosis yang jelas. Ini adalah diagnosis politik, tambah dokter itu. Setelah mengatakan itu, Dr. TCM tersedak tidak bisa berbicara lagi. Setelah menenangkan diri sesaat, dokter melanjutkan dengan mengatakan bahwa ketika epidemi virus Komunis Tiongkok mulai meledak pada Desember tahun lalu, para pejabat Komunis Tiongkok menyembunyikan berbagai tindakan yang tidak patut di bawah situasi epidemi yang menyebabkan kematian banyak rakyat biasa. Tombol pertama di sini di Wuhan salah sejak awal, dan penyembunyian menyebabkan wabah meledak. Jadi dalam hal jumlah, hal yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa ketika wabah tiba-tiba terjadi, jumlah kematian layak diselidiki. Terlalu banyak orang mati lalu tiba-tiba menutup kota, menutup daerah itu, dan menutup lalu lintas di daerah ini. Dr. TCM itu mengungkapkan bahwa selama waktu itu sama saja dengan menyebabkan banyak penyakit mendadak dan penyakit parah, terutama untuk orang tua dibiarkan mati sendiri.
Ini terlalu kejam. Bencana yang sebenarnya ada di sini, di seluruh masyarakat. Rakyat jelata di tingkat di bawah ini benar-benar ditinggalkan. Saya merasa sangat sedih, katanya. Berita selanjutnya, diperkirakan di Tiongkok ada 550 juta hingga 650 juta orang terinfeksi. Sebuah artikel oleh Devan Siranowski, koresponden Asia Pasifik yang diterbitkan majalah Nature Top Dunia pada 18 Februari, mengutip Hiroshi Nishihura, seorang ahli epidemiologi di Universitas Hokkaido di Jepang, yang mengatakan bahwa gelombang kerja kembali di Tiongkok dapat menjadi rantai komunikasi baru akan dimulai. Diperkirakan wabah yang disebabkan oleh virus CCP, yakni umumnya dikenal sebagai virus Wuhan dan virus corona baru, akan mencapai puncaknya pada beberapa tahap antara akhir Maret dan akhir Mei. Hiroshi Nishihura berasumsi bahwa setiap orang dalam populasi rentan dan ia memperkirakan antara 550 juta dan 650 juta orang akan terinfeksi di Tiongkok, yang menyumbang sekitar 40% dari total populasi. Sekitar setengah dari orang-orang itu mengalami gejala. Bahkan tak lama setelah kota ditutup di Wuhan, orang-orang yang akrab dengan sistem pemakaman Wuhan mengungkapkan pada akhir Januari lalu bahwa lebih dari 700 mayat diproses dalam satu malam dan lebih dari 100.000 orang mungkin terinfeksi. Pada saat yang sama, video pejalan kaki yang jatuh ke tanah telah beredar di internet. Ada juga beberapa film di rumah sakit Wuhan di mana banyak mayat dikemas dalam kantong mayat dan ditumpuk di ruang UGD dan koridor. Netizen di Wuhan menunjukkan bahwa wilayah itu sudah menjadi kota kematian. Pada pertengahan Februari, dilaporkan juga bahwa beberapa pabrik tekstil di Tiongkok daratan diperintahkan untuk segera membuat 1 juta kantong mayat, dan orang mati di daerah epidemi terlalu banyak untuk menemukan pekerja sementara untuk dipindahkan. Oleh karena itu, opini publik mempertanyakan pemalsuan data Komunis Tiongkok dan jumlah infeksi dan kematian mungkin tidak terduga. Berita selanjutnya, Komunis Tiongkok menyembunyikan epidemi menyebarkan virus ke seluruh dunia. Virus Komunis Tiongkok telah di luar kendali selama 3 bulan. Pada awal wabah virus pada awal Desember tahun lalu, Komunis Tiongkok menyembunyikan kasus dari pemerintah lokal ke pemerintah pusat. Pada saat yang sama, 8 dokter garis depan menyatakan kebenaran epidemi ditangkap. Berita palsu seperti tidak akan menular dari orang ke orang menyebabkan epidemi menyebar dengan cepat. Kemudian Komunis Tiongkok merespon dengan menutup kota, menutup komunitas, menutup rumah, menutup gedung, menyegel, menutup internet dan menyegel orang mati. Akibatnya banyak pasien pneumonia Komunis Tiongkok diisolasi di rumah. Seluruh keluarga menjadi sakit dan sejumlah besar pasien di internet yang tidak memiliki tempat untuk meminta bantuan mengungkapkan informasi pribadi mereka kepada komunitas internasional untuk mendapatkan bantuan. Namun sejak 11 Februari, Komunis Tiongkok telah mulai menutup internet beberapa komunitas di Wuhan, membuat pasien diam. Setelah kota itu ditutup dalam menghadapi babak baru wabah besar-besaran dari epidemi pneumonia virus Komunis Tiongkok, Komunis Tiongkok tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan sumber daya medis sangat tidak memadai. Ribuan orang Wuhan berjuang pada garis hidup dan mati dan bahkan ada yang seluruh keluarganya musnah. Saat ini, virus Komunis Tiongkok telah menyebar ke lebih dari 160 negara dan wilayah di seluruh dunia, menyebabkan kerusakan besar pada kesehatan, kehidupan, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat, menyebabkan sejumlah besar orang menjadi sakit dan mati. Banyak pabrik di Tiongkok daratan belum melanjutkan produksi yang telah memperburuk ekonomi Tiongkok yang sudah sangat memburuk. Mantan Profesor Tsinghua Su Changrun mengatakan bahwa kemarahan rakyat telah meletus seperti gunung berapi dan orang-orang yang marah tidak lagi takut. Kekalahan Komunis Tiongkok telah dimulai dan hitungan mundur dimulai. Berita selanjutnya, setelah Komunis Tiongkok saling melempar, mereka melemparkannya ke Amerika Serikat. Dihadapkan dengan kemarahan yang disebabkan oleh penyebaran epidemi yang terus-menerus, Komunis Tiongkok mengacau secara internal dan pertempuran saling melempar. Atasan tingkat bawah melemparkan, pejabat melemparkan ahli, ahli melemparkan pejabat, atasan melemparkan ke bawahan dan akhirnya melemparkan ke sana kemari, lalu bersama-sama melempar ke Amerika. Tindakan melempar Komunis Tiongkok telah memicu reaksi keras dari komunitas internasional dan juga telah mengganggu Amerika Serikat. Presiden Trump telah berulang kali berbicara tentang virus Komunis Tiongkok dan berulang kali mengkritik Komunis Tiongkok karena menyembunyikan epidemi yang menyebabkan pandemi virus Komunis Tiongkok dan membuat dunia harus membayar mahal. Pada 16 Maret, Sekretaris Negara Amerika Serikat Mike Pompeo dan Yang Jiechi, Direktur Kantor Urusan Luar Negeri Komite Sentral Komunis Tiongkok, berbicara di telepon dan sangat menentang Komunis Tiongkok dalam membawa asal-usul virus ke Amerika Serikat.
Pada 13 Maret, pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memanggil Duta Besar Komunis Tiongkok untuk Amerika, Cui Tiankai, dan memprotes keras klaim Komunis Tiongkok bahwa militer Amerika dapat membawa virus ke Wuhan. Senator Amerika Serikat Cotton mengatakan Amerika harus menghukum negara yang telah menularkan virus tersebut ke dunia. Pernyataan itu ditujukan ke Komunis Tiongkok. Pada hari yang sama, sejumlah warga dan perusahaan Amerika menuntut Komunis Tiongkok ke pengadilan di Amerika Serikat dan mengajukan tuntutan kompensasi kepada Komunis Tiongkok.